SOP bahwa setiap tindakan medis itu harus dikonfirmasi ulang terkait dengan identitas. Makanya jangan heran kalau ada pasien yang berkali-kali ditanyain nama dan alamat, mungkin usia, kalau perawat itu akan berikan tindakan. Maaf ya, kita lanjutkan. Jadi sekarang mungkin dengan eranya akreditasi, setiap pasien yang akan mendapat tindakan medis itu selalu ditanyain identitasnya. Saya pernah dikomplain tetangga saya ya, yang dia bilang gini, Ibu, saya ini setiap mau diambil darahnya, setiap mau disuntik obat, setiap mau dilakukan infus, selalu ditanyain nama saya siapa, umurnya saya berapa, alamatnya di mana gitu ya. Jadi sehari saya bisa ditanyain 3 kali misalnya gitu ya. Memang seperti itu ya. Artinya setiap tindakan medis, perawat atau bidan atau mungkin kita akan menanyakan siapa, Bapak namanya siapa, Ibu namanya siapa, dan seterusnya, sebetulnya adalah untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan termasuk pada saat ini pemberian transfusi darah ya, seperti itu. Nah, kemudian aduh kok nggak bisa ini. Bentar ya. Nah, kemudian pasien mendapatkan transfusi yang tidak sesuai. Kalau sekarang ini saya melihat pemberian komponen itu sudah banyak yang bentuknya PRC. Tetapi kadang masih ada beberapa kasus di mana sebetulnya pasien itu hanya butuh PRC saja, tetapi dia mendapatkan transfusi WB. Ya. Nah, di sini bisa saja pasien itu mengalami reaksi transfusi bukan karena dari PRC-nya, tetapi justru dari komponen leukosit atau plasma yang ada di dalam BB itu sendiri. Nah, risiko transfusi menurut WHO itu ada 3, yaitu penurunan penyakit yang kita pelajari di IMLTD, reaksi imunologis, dan reaksi non-imunologis. Saya akan bicarakan reaksi yang imunologis, di mana di sini dikatakan reaksi transfusi ini adalah harus kita ingat merupakan risiko transfusi darah, dan ada yang mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari suatu komplikasi. Ya. Nah, area reaksi transfusi ini akan kita lihat akan memuat atau membutuhkan gabungan atau mungkin kerjasama berbagai pihak, di mana pada area klinis yaitu adalah dokter yang menentukan bahwa terjadi reaksi transfusi, kemudian kita di laboratorium yang melakukan pelacakan kasus, dan juga nanti kita juga akan melakukan pelaporan rutin ya, terkait dengan adanya hemovigilance ya. Nah, kita lihat di sini kategori reaksi transfusi itu bisa kita bedakan berdasarkan keparahan. Ada yang hanya ringan dan ada yang sampai mengancam nyawa. Ya, kemudian berdasarkan kerusakan eritrosit kita bedakan jadi hemolitik dan non hemolitik. Berdasarkan waktu kejadiannya bisa kita bagi menjadi akut dan lambat. Sedangkan berdasarkan etiologinya bisa kita bagi yang dasar reaksinya adalah antigen antibodi imunologis dan non imunologis. Ya. Nah, kita lihat akut. Akut itu terjadi pada 24 jam setelah transfusi darah. Kondisi yang akut ini bisa ringan, bisa sedang, dan bisa berat. Contoh yang ringan adalah gatal-gatal. Kita sering mendapatkan pasien yang baru ditransfusi 15 menit langsung gatal-gatal, gitu ya. Kemudian moderate ini adalah demam. Kemudian yang mengancam nyawa adalah seperti shock ya, hemolisis, kontaminasi bakteri ya, reaksi anafilaksis itu merupakan bentuk-bentuk reaksi transfusi akut. Sedangkan yang delay ini biasanya reaksi transfusi yang memang memakan waktu panjang.
yaitu seperti transfusi penularan penyakit seperti tadi dikatakan di depan bahwa penularan penyakit merupakan salah satu bentuk reaksi transfusi, kemudian komplikasi-komplikasi yang lain seperti kelebihan dari zat besi ya. Jadi sebetulnya setiap orang yang ditransfusi terlalu sering ya, maka akan ada penumpukan zat besi dalam tubuh orang tersebut. Contoh paling gampang pada pasien talasemia ya. Kita lihat di sini tanda dan gejalanya mulai dari yang ringan, demam sampai yang berat, terjadi hematuri, bahkan pasiennya bisa shock, bahkan bisa meninggal ya. Nah, di sini saya akan bicarakan reaksi transfusi yang sifatnya imunologis. Kalau kita bicara imunologis berarti di sini adalah reaksi antigen antibodi, yaitu yang paling banyak kita dapatkan adalah alergi ya. Kemudian demam, kemudian hemolitik akut, hemolitik lambat, transfusi yang berkaitan dengan kerusakan paru-paru, kemudian graft versus host disease dan gatal-gatal setelah ditransfusi. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada saat kita mentransfusikan suatu produk darah, maka akan ada sedikit variasi pada gejala klinis si pasien. Itu wajar, ya. Artinya kadang pasiennya itu mungkin tensinya agak sedikit naik, kadang mungkin nafasnya agak sedikit berat gitu ya, tapi itu tidak masalah ya. Itu variasi-variasi yang kecil. Tetapi menjadi suatu abnormal apabila pasien mengeluh adanya gatal. Kemungkinan ini adalah alergi atau demam ya. Bisa saja itu menandakan suatu ke arah kontaminasi atau mungkin febrile non hemolitik. Atau mungkin hipotensi, follow up pasien setelah ditransfusi ternyata tensinya turun atau adanya sesak napas. Itu adalah variasi-variasi yang bisa saja terjadi yang mengarahkan ke arah suatu reaksi transfusi. Kita lihat reaksi alergi, bisa dikatakan ya, saya pernah melakukan penelitian, hampir 90% reaksi transfusi itu bentuknya adalah reaksi alergi. Reaksi antara antigen donor dengan antibodi pasien, di mana antibodi di sini bisa antibodi terhadap leukosit, trombosit, dan plasma protein. Salah satu jenis antigen antibodi adalah HLA, human leukocyte antigen pada donor yang bisa saja bereaksi dengan antibodi pada pasien. Ya. Nah, reaksi alerginya mulai dari yang ringan, hanya gatal-gatal sedikit, sampai yang berat, yaitu shock anafilaktik. Jadi pasiennya ini bisa sampai meninggal, ya. Nah, di sini dikatakan kenapa bisa terjadi alergi, adanya bahan alergenik pada plasma di situ yang akan bereaksi dengan IgE pada pasien, dan memang pasien-pasien dengan IgE tersebut memang dia hanya akan terpacu dengan bahan tertentu ya. Nah, kemudian akibat terpacunya imunoglobulin E, maka akan terjadi pelepasan histamin dari mast sel dan basofil yang banyak sekali terdapat di kulit manusia. Itulah sebabnya kenapa manifestasi klinisnya adalah berupa gatal-gatal ya, seperti itu. Nah, selain dari IgE, ternyata bisa juga adanya IgA pada pasien yang memang pasien ini mengalami kekurangan IgA, ya, atau adanya antibodi terhadap protein lain, ya, atau memang adanya transfer pasif IgE dari donor. Nah, ini yang tidak bisa kita antisipasi. Kita memang tidak menanyakan apakah donor ini punya riwayat alergi. Ya, kita memang setahu saya belum ditanyakan, ya. Tetapi memang resikonya kalau dia mengatakan alergi ini susah memang didefinisikan. Artinya masih ada kemungkinan transfer pasif IgE dari donor ke dalam tubuh pasien, dan itulah yang menyebabkan pasien ini seolah-olah alergi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bisa saja ada bahan kimia atau obat yang menyebabkan alergi pada pasien yang disebabkan oleh yang ada pada donor. Artinya memang kita tepat ya, sekarang sering sekali kalau tidak salah pada pertanyaan pada screening donor ditanyakan obat-obat apa yang diminum oleh pasien donor tersebut ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah reaksi panas atau demam ya, FNTHR, di mana kalau demam mesti kenaikan suhu 1 derajat ya. Biasanya penyebabnya karena alergi, bisa juga karena kemungkinan ada kontaminasi darah atau peralatan. Orang yang alergi itu memang biasanya akan demam tinggi ya, seperti itu.
Kemudian pengobatannya bisa dengan pemberian turun panas, dan kalau memang nanti diobati dengan turun panas suhunya bisa turun, maka transfusi bisa dilanjutkan. Ya. Nah, dikatakan panas tadi bisa berkaitan dengan reaksi hemolitik ya, reaksi transfusi yang hemolitik ya. Di mana ada juga yang berkaitan dengan non hemolitik. Jadi artinya panas itu hati-hati. Kalau ada pasien panas kita mesti berhati-hati. Mau kemana? Gitu ya. Apakah panasnya ke arah FNHTR atau nanti ke arah kontaminasi bakteri atau ke arah hemolitik? Ini yang perlu kita pantau. Ya. Di sini insidennya cukup tinggi pada pemberian red blood cell antara 0,5 sampai 6% kasusnya, pada pemberian platelet atau trombosit adalah 1 sampai 38%. Nah, di sini bisa juga karena adanya HLA, human leukocyte antigen, atau akumulasi dari sitokin pada tubuh si pasien. Ya. Nah, gejala kliniknya adalah adanya demam tinggi tapi tidak ada tanda-tanda hemolitik, maka kita bisa mencurigai FNTHR. Ya, di sini dikatakan bahwa adanya HLA pada donor, dia akan mengaktifasi komplement pada saat masuk ke dalam tubuh pasien, kemudian dia menstimulasi makrofag sehingga terjadi demam. Ya. Nah, kemudian kita akan mengatakan pasien ini FNHTR kalau kita bisa memastikan tidak ada reaksi sepsis karena kontaminasi bakteri atau karena adanya hemolisis, ya. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang mengalami demam dan itu kita sudah yakin FNHTR, maka pencegahannya adalah dengan pemberian PRC leukodepleted ya atau leukoreduce ya. Jadi kenapa dokter meminta PRC leukodepleted? Salah satunya karena adanya reaksi demam pada pasien yang tidak disebabkan karena kontaminasi dan tidak disebabkan karena reaksi transfusi. Ya. Nah, ini adalah alur pemikiran kita. Jadi kalau ada demam, dievaluasi labnya dulu, apakah ada hemolisis atau tidak. Ya. Kalau misalnya dia kemudian apakah suhunya lebih dari 40, kemudian apakah dia ada shock, kemungkinan dia kontaminasi bakteri, apakah tekanan darahnya turun, apakah ada sesak napas atau tidak. Kalau ada berarti trali ya. Kalau tidak ada nanti kita akan melihat apakah ada kelainan karena infeksi virus ya, apakah ada kenaikan tekanan darah, kemudian berapa peningkatan suhunya, maka kita bisa menegakkan FNHTR ya. Jadi kita singkirkan kemungkinan dia reaksi hemolitik akut atau delay, dan kita singkirkan kemungkinan itu adalah kontaminasi bakteri ya. Nah, di sini febrile non-hemolytic reaction ini memang yang paling sering ya, dan biasanya dia cukup mudah untuk diobati dengan menggunakan obat penurun panas ya. Nah, reaksi transfusi hemolitik, reaksi transfusi berikutnya yang perlu kita waspadai adalah reaksi transfusi hemolitik, di mana bisa karena darah inkompatibel ya, kesalahan golongan darah, kesalahan uji silang serasi, kesalahan labelisasi, atau memang darahnya sudah lisis secara in vitro. Itulah sebabnya kenapa kita perlu melihat apakah darah yang kita keluarkan itu mengalami lisis atau tidak. Kalau sekiranya darah tadi mengalami lisis, maka sebaiknya tidak kita gunakan ya, karena mungkin dia sudah ada kontaminasi bakteri atau memang dia sudah ada kerusakan yang lain ya. Nah, sedangkan yang hemolitik tadi bisa akut dan delay. Di sini akan kita lihat kalau akut itu berarti berjalan sangat cepat ya, kita lihat ya, di sini adalah ikatan antara antigen antibodi donor ya, kemudian nanti antigennya ada di permukaan sel darah merah donor dan antibodinya pada serum penderita, dan itu nanti akan melisiskan sel eritrosit donor. Proses hemolitiknya bisa intravaskuler dan ekstravaskuler ya, dan insidennya ternyata cukup tinggi, yaitu 1 di antara 38.000. Ini laporan di New York tahun 1990, memang sudah lama ya. Memang kita kadang hemolitik ini kalau menurut saya suatu reaksi transfusi yang betul-betul kalau terjadi itu berarti ada sesuatu kesalahan di tempat kita pelayanan. Makanya jangan sampai kita
memberikan pelayanan atau memberikan darah yang sudah hemolisis atau sudah kadaluarsa, karena nanti akan ada risiko hemolitik seperti ini, ya. Nah, memang secara umum hemolitik akut etiologinya adalah ketidakcocokan golongan darah ABU yang paling banyak, ya. Bisa juga karena golongan darah yang lain seperti KIT, K, DAFI dan lainnya. Nah, tanda dan gejala biasanya ada demam, ya, ada gejala hemoglobinuria, hipotensi yang biasanya terjadi segera setelah pasien tadi mendapatkan transfusi. Bisa 10-15 cc baru masuk sudah terjadi kasus hemolisis ini, ya. Nah, kemudian ini adalah patofisiologinya. Jadi nanti ada red cell, ada IgM, dia berikatan. Kemudian kalau sudah diikat, maka dia akan menyebabkan pecahnya eritrosit sehingga terjadi suatu reaksi transfusi hemolitik akut, ya. Nah, reaksi transfusi ini akan terjadi di dalam pembuluh darah di sini, ya. Dia akan terjadi di pembuluh darah sehingga nanti akan menggumpalkan darah, ya. Dia akan mengikat sel eritrosit kita, kemudian dia akan menggumpalkan darah sehingga nanti akan terjadi suatu kondisi yang kita sebut dengan hipercoagulable. Jadi nanti darahnya itu gumpal-gumpal karena proses hemolisis ini, ya. Nah, gejala dan tanda itu sangat bervariasi, ya, sangat bervariasi mulai dari ya. Jadi sangat bervariasi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ibarat kata, ya. Keluhan ini sangat banyak, ya. Kalau kita lihat satu persatu keluhannya mulai dari demam, dingin, facial flushing, sakit dada, nyeri punggung, nyeri panggul dan sebagainya, itu sangat complicated sekali, ya. Seperti itu adalah gejala reaksi transfusi hemolitik akut. Nah, kemudian kita lihat hati-hati, makanya kita itu saya katakan bahwa kalau ada reaksi transfusi hemolitik akut itu berarti kita, ya, hati-hati kita nih yang banyak kesalahan, ya, karena memang kesalahan yang bisa kita perbuat atau terjadi antara lain adalah kesalahan pengisian permintaan darah, itu hati-hati sekali. Kemudian pengambilan sampel darah pasien dengan tabel yang sudah diberi label, jadi memang kita harus strict banget, ya, artinya labelisasi itu memegang peranan penting, ya. Kemudian kita lihat bahwa pengecekan identitas artinya kesalahan manusia itu merupakan kesalahan yang paling banyak menyebabkan reaksi transfusi hemolitik akut. Artinya ini kita bisa minimalisasi dengan bekerja cermat dan bekerja hati-hati, ya. Itu adalah reaksi transfusi hemolitik akut. Nah, bagaimana yang delay? Nah, yang delay ini susah kita deteksi. Karena yang delay ini dia akan terjadi sampai 1 minggu dia setelah kita pulang atau pasien ini pulang ke rumah. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak ngeh kalau orang ini ternyata reaksi transfusi hemolitik yang delay. Bahkan kita sendiri susah menentukan bahwa ini terjadi reaksi transfusi hemolitik yang delay. Nah, di sini kita hanya bisa curiga. Mungkin sering kalian mendapatkan pertanyaan, ini kemarin baru ditransfusi kok sekarang HB-nya turun lagi, gitu, ya. Nah, kita tidak bisa mengatakan, oh itu pasti terjadi reaksi transfusi hemolitik delay, tidak bisa. Karena kita harus membuktikan penurunan kadar HB-nya bukan karena adanya perdarahan. Jadi misalnya ada pertanyaan dari perawat misalnya, ini kok HB-nya kok malah turun, kemarin HB-nya sudah 7 nih, baru pulang 3 hari datang lagi kok jadi 5, gitu, ya. Kita harus menanyakan dulu, apakah pasien tadi ada perdarahan misalnya, apakah dia batuk darah di rumah, apakah dia muntah darah di rumah, apakah dia mimisen seperti itu, apakah dia menstruasi kalau dia seorang wanita, ya. Itu harus kita buktikan. Nah, kalau tidak ada buktinya bahwa terjadi perdarahan, maka kita bisa mencurigai terjadinya reaksi transfusi hemolitik yang delay, ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita
waspadai bersama, karena memang ini susah sekali kita pastikan bahwa ini terjadi reaksi transfusi yang sifatnya delay. Nah, kemudian kita lihat ini kalau kita bandingkan, ini adalah antara akut dan delay, di mana pada akut itu bisa menit, bisa jam, tapi kalau delay adalah hari, di mana memang kebanyakan hemolitik yang akut ini karena inkompatibilitas ABU, ya. Nah, itu kemudian kita lihat yang berikutnya graft versus horse disease, ya. Graft versus horse disease itu di sini adalah suatu reaksi transfusi di mana kita memberikan transfusi darah utuh kepada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh. Contoh paling gampang adalah, ini paling gampang sekali contohnya kalau kita berikan whole blood kepada pasien HIV, ya. Nah, di sini sebetulnya yang berperan adalah limfosit. Karena pada whole blood itu pasti ada limfositnya donor kan, whole blood itu kan penuh ya. Jadi ada limfositnya donor. Nah, di sini kenapa kok bisa? Nah, kita lihat. Pada kondisi normal ya, limfosit yang didapat dari donor begitu masuk ke dalam tubuh pasien itu akan ditolak. Dalam hal ini dia akan dimusnahkan oleh sistem kekebalan tubuh pasien. Ya. Namun pada orang yang mengalami defisiensi imun, di mana kalau defisiensi imun berarti limfositnya yang akan mengalami gangguan, maka limfosit dari donor tadi tidak dimusnahkan. Justru dia akan berperan aktif, akan bertahan hidup, berproliferasi, dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, itu yang terjadi. Justru dia berbalik menyerang kekebalan tubuh si pasien tadi, dan biasanya reaksinya berupa reaksi kulit, diare, atau bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Misalnya kalau terjadi graft versus host disease itu nanti kita harus hati-hati karena biasanya ini adalah kondisi yang sangat mengancam nyawa. Ya, nah, makanya hati-hati. Makanya sekarang saya lihat sudah jarang sekali pemberian WB, ya, di PRC lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah trali, ya, trali. Trali ini sebetulnya adalah suatu reaksi transfusi di mana yang bermasalah adalah antibodi dalam plasma donor. Nah, kalau kita bicara antibodi plasma donor berarti risiko ini timbul pada pasien-pasien yang mendapatkan komponen-komponen plasma, ya, plasma segar, plasma utuh, atau mungkin whole blood. Di mana di sini antibodi yang terdapat pada plasma donor berikatan dengan antigen pada leukosit pasien. Dan kenapa kok di paru-paru, Bu? Nah, kenapa? Karena memang dia nanti berikatannya dengan antigennya, HLA-nya yang match-nya itu ada terjadi di paru-paru, ya. Nah, kemudian biasanya insidennya cukup tinggi, ya, cukup rendah, tidak banyak sekali gitu ya. 1 dibanding 5.000 sampai 1 dibanding 190.000, ya. Itu adalah insidennya, ya. Nah, kemudian kita lihat manifestasi klinisnya adalah hipoksia, jadi dia sesak napas, ya, karena yang dirusak adalah paru-parunya. Maka kita pastikan bahwa kondisi ini memang bisa menyebabkan gangguan pada paru-paru seseorang, ya, seperti itu. Nah, di sini patofisiologinya adanya HLA, dia akan menyebabkan mikrosirkulasi dari paru-paru itu lebih meningkat, kemudian cairannya akan masuk dari intravaskular, masuk ke jaringan paru-parunya, sehingga akan menyebabkan memenuhi rongga alveoli, sehingga akan terjadi suatu udem pulmo. Udem artinya pembengkakan atau berisi cairan, jadi paru-parunya itu terisi cairan yang berasal dari pembuluh darah, ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya, ya, ini gambarannya
Jadi nanti dia akan ini permeabilitasnya ya, kemudian nanti dia akan keluar ke sini sehingga alveolus ini akan tidak berdiri udara. Kalau normalnya ini berisi udara, tapi karena ada terjadinya trali tadi, maka dia akan berisi cairan. Kita bisa bayangkan bahwa paru-paru orang tersebut terisi air tanpa dia harus menyelam terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi ibarat kata kayak orang yang tenggelam tapi tanpa perlu tenggelam gitu ya, karena paru-parunya sudah terisi air seperti itu ya. Nah, kita lihat kemudian kita bertanya-tanya apakah reaksi transfusi ini bisa kita cegah? Bisa kita cegah, yaitu kalau pada penularan infeksi hepatitis B gitu ya, atau HIV. Dengan apa? Ya dengan IMLTD ya, atau reaksi transfusi karena incompatibility ABO karena misidentifikasi. Berarti kita harus melihat atau tepat memberikan identitas pada pasien kita sehingga darah yang kita berikan tidak terjadi kekeliruan. Atau kontaminasi bakteri yang merupakan komplikasi serius itu bisa kita hindari dengan cara melakukan tindakan aseptis seperti itu. Namun kita tidak bisa mencegah adanya transfusi hemolitik, transfusi infeksi selama window period. Ya, kita mungkin tahu kalian sudah belajar di IMLTD yang namanya window period itu memang hal yang susah ya. Kita susah dengan window period. Kenapa? Ya karena memang window period ini pemeriksaan apapun masih belum bisa menangkap si virus tadi yang terdapat pada masa window period ya. Nah, kemudian ya, kalau sudah terjadi reaksi transfusi, maka kita akan melakukan penyelidikan ya, penyelidikan reaksi transfusi. Apa yang dilakukan? Jadi kita harus melaporkan. Nah, ini yang saya rasa belum banyak dikerjakan di tempat kalian bekerja. Ada beberapa yang melaporkan bahwa tidak dilaporkan. Ini memang butuh suatu effort yang luar biasa untuk bisa meminta teman-teman di Bangsal untuk melaporkan setiap kejadian reaksi transfusi. Kadang-kadang mereka akan ngomong sama kita kalau memang dia tidak tahu apa yang dilakukan. Seperti itu, ini diapain gitu ya. Nah, tetapi intinya adalah transfusi segera dihentikan terlebih dahulu meskipun tidak harus menyopot infusnya. Kemudian dokter yang merawat kita beritahu dan kalau perlu dilakukan pelacakan laboratorium, maka kita lakukan pelacakan laboratorium. Nah, sebaiknya memang sisa darah dikembalikan ke UTD atau bank darah untuk dimusnahkan ya, dan untuk memfollow up, melacak oh ini kemana ya, darah ini berapa yang reaksi transfusi, kenapa gitu ya, itu kita identifikasi seperti itu. Kemudian penyelidikan reaksi transfusi tadi bisa secara laboratorium atau secara penelusuran data-data yang ada maupun data-data pada saat kalau kita terjadi kasus hemolitik karena kontaminasi bakteri. Itu harus kita lacak betul-betul kenapa kok bisa gitu ya. Tadi pemberiannya seperti apa dan sebagainya, karena memang untuk pelacakan reaksi transfusi secara laboratorium kita melakukan pemeriksaan yang cukup banyak dengan sampel yang cukup banyak, spesimen darah pre dan post transfusi, selang dari kantong darah, sisa darah dari donor, dan urin dari pasien untuk melihat progres dari kelainan ginjalnya. Sedangkan labnya adalah seperti ini, jadi kita harus mengulang kembali golongan darah ABO resusnya, crossmatch-nya, testnya, HB serum, HB plasma, dan sebagainya, bahkan sampai kita melakukan kultur darah. Ini kalau kita melakukan pelacakan reaksi transfusi secara laboratorium. Nah, sedangkan secara data-data kita telusuri riwayatnya apakah dia memang pernah terjadi reaksi transfusi, berapa kantong darah yang sudah diberikan, berapa lama penyimpanan darah di kulkas, apakah sudah ada atau belum, tadi pada saat diberikan itu seperti apa, itu harus kita telusuri secara detail, terutama kalau kasusnya ini adalah kasus reaksi transfusi yang berat. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya berikan untuk pagi siang hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasi, ditanyakan ke kami. Silakan untuk bertanya, mungkin bisa saya jawab nanti.
Atau kalau belum bisa jawab, mungkin akan saya carikan jawabannya. Silakan, saya tunggu. Sudah cukup jelas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu berikutnya. Kalau masih ada 1 kali pertemuan terakhir ya. Baiklah, saya tutup kuliah siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lab ya. Terima kasih. Oke ya.